Dan pendalilannya pertama datang di riwayat Imam Muslim yang terdahulu, di mana Nabi meminta kepada Aisyah untuk mengasah dari goloknya, ishadiha bihajar, fafa'alat, fa'akhadaha, wa akhadal qabs, fa'aja'ahu, summa dabahahu. Maka Nabi kemudian setelah meminta golok yang sudah diasah oleh Aisyah, maka dia membawa kambingnya, fa'aja'ahu, dan ditidurkan, kemudian disembelih. Dari lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah ini, bahwa zahirnya Nabi membaringkan sembelahannya itu ala syakihi al-aisar, diarahkan, ditidurkannya di sebelah kirinya. Untuk apa? Liyastaqbal bihi al-qiblah waliyakuna dalika amkan lidabih ghaliban. Kebanyakan keadaan orang yang menyembelih itu dalam sisi yang kiri, karena yang menyembelih kebanyakan dengan tangan kanan. Maka beristidlal dengan hadis ini. Dan juga beristidlal dengan hadis muttafaqun alaih dari Anas ibn Malik, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshin amlahain aqronain dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Maka Nabi menyembelih 2 kambing putih yang gemuk dari domba wol, maknanya kabs minad do'an, dari domba yang wol, bukan yang coklat, yang domba kampung istilahnya, tetapi seperti domba Garut yang ada wolnya. Maka Nabi menyembelihnya dengan tangannya, dan dia membaca basmalah dan bertakbir, wa wada'a rijlahu, dan Nabi menekan kakinya ala sifahihima, kepada kedua pangkal kaki depannya. Maka ini pendalilan dari para ulama. Nah, sekarang dicoba lagi, gimana? Ayo, menghadap kiblah dan dijadikan sembelihannya kiri. Dimiringkan dulu sembelihannya kiri. Seperti itu, barulah disembelih. Sekarang istidlal para ulama kenapa disembelihnya di bagian kiri, karena agar tangan kanannya mudah. Coba tadi gimana? Pas menghadap ke sebelah sini. Bukan kidal. Maka itulah istinbat dari para ulama, disunnahkan untuk dibaringkan di sebelah kanan. Lalu ada masalah lagi di sini. Lalu bagaimana dengan unta? Memang kita juga tidak ada unta, sehingga pembahasan ini kita lewati dengan istilahnya tidak detail karena tidak ada prakteknya. Tidak bisa kita menyembelih unta karena memang tidak ada. Maka adapun untuk unta, tadi kita permasalahkan menghadap kiblah dalam keadaan dia berbaring di sebelah kiri. Dihadapkan kepada kiblah dalam keadaan posisi kirinya itu, dan yang menyembelih pun menghadap kiblah. Seperti tadi posisi yang dilakukan oleh saudara kita. Adapun unta lain lagi. Wa yustahabbu an yanharal ba'ir qaiman ala salasati qawaim makulun ar-rukab. Maka adapun untuk menyembelih unta, dan ini di sini kita tidak bisa mengamalkannya, maka disunahkan untuk berdiri, dan dia dalam keadaan terikat rukbahnya. Jadi dalam keadaan berdiri, tidak berbaring seperti Baqarah ataupun Syah, maka dia berdiri. Dan dalam keadaan terikat. Maka ikol yang biasa kita lihat orang-orang menggunakan ikol, nah itu diikat si kakinya. Maka dalam keadaan berdiri. Mana pendalilannya bahwa naqah ataupun ba'ir ataupun jamal itu disembelih dalam keadaan berdiri? Hadis yang muttafaqun alaih
dari Ziyad ibnu Jubair. Ra'aitu Ibna Umar radhiyallahu anhuma ata ala rajulin qad anaha badanatahu yanharuha. Qala ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnatu au sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diriwayatkan hadis muttafaqun alaihi ini dari Ziyad ibnu Jubair, di mana Ibnu Umar tuh lihat bagaimana Ibnu Umar di sini menghidupkan sunnah. Maka jadikanlah kita cinta sunnah. Sunnah apa saja hidupkan di masjid ini. Maka saya menginginkan di masjid ini, alhamdulillah ada Bang Romdoni sekarang menjadi tim kebersihan masjid. Kita ingin memperlihatkan kepada kaum muslimin bahwa dengan kita melaksanakan hidupkan sunnah sholat pakai sandal, tidak ada pikiran negatif, wah masjidnya mesti kotor, berdebu, bau apa gitu dan sebagainya. Maka lihat sekarang, licin mengkilat, Masya Allah. Dan kalau kita sujud bau sunlight atau bau apa, wipol. Yang jelas hidupkan sunnah dan kebersihan terjaga. Dan itu yang dulu dilaksanakan oleh Syekh kami Mukbil. Maka di masjidnya dengan karpet, karena dingin di Yaman itu ada, di negeri Arab itu cuacanya tidak seperti kita, panas terus. Ada musim dingin 3 bulan 4 bulan. Maka kita duduk di tanah itu, apalagi keramik, dingin menusuk ke atas. Maka karpetnya tebal. Nah, sampai kita melihat dihidupkan sunnah dengan sandal, namun karpet bersih seperti di masjid-masjid lain. Lihat bagaimana tidak ada contradiction antara sunnah dihidupkan dengan menjadi jorok. Nah, kita ingin juga seperti itu kepada antum di sini. Hidupkan sunnah. Dan sunnah dari sholat, kalian memakainya dari rumah. Kalian memakainya dari sakan. Terutama pas saat kering. Ya jangan memijak lumpur. Please jangan memijak yang becek kalau pas lagi kering. Kalau memijak yang becek nanti kasihan Bang Ramdhani. Kotor masjidnya jangan menjadi berdosa. Maka disebutkan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, man arada an yusalliya falyangdur ila na'laihi. Barang siapa yang dia itu ingin sholat, di pintu mau masuk, maka dilihat kepada sandalnya, dibuka. Idza kana fihi ada falyugsilhu biturab. Maka jika ada kotoran, apa saja mungkin kotoran, maka dibersihkan dengan debu ataupun dengan pasir yang ada ataupun dengan tanah digesek-gesekkan. Kalau ada tai ayam, alhamdulillah ayam-ayam kita sengaja dihilangkan karena untuk menjaga ini juga agar tidak terinjak dan sebagainya. Kemudian falyangdur ilaiha, jika terlihat ada maknanya kotoran hewan dan sebagainya yang najis, yang bau, maka digosok-gosokkan, dibersihkan. Namun jika tidak ada, apa lafaz Nabi setelah itu? Falyughsilha biturab summa falyusalli ilaiha. Kemudian setelah dibersihkan agar memakainya dan menggunakan sholat dengan sandal tersebut. Maka sunnah menghidupkan sandal banyak ilmu padanya dan sering kita ulang ilmunya. Dia adalah sunnah yang termatikan, dan barang siapa yang menghidupkan sunnah yang termatikan seperti banyak di dalam hadis, kal qabid alal jamr. Maka disebutkan akan datang suatu zaman orang yang menghidupkan sunnah itu bagaikan orang yang memegang batu bara. Maka jika dipegang akan terbakar tangan, jika dilempar akan hilang agamanya. Melempar sunnah, aku nggak mau sunnah itu maka terlempar sunnah. Namun apa pahalanya? Kata Nabi, al-amilu fi hadhihi sunnah ka khamsina minkum. Maka orang yang melaksanakan sunnah yang termatikan pada zamannya, dia bagaikan mengamalkan 50 kali amalan. Jadi bagaikan pahalanya 50 kali lipat dari orang yang mengamalkan. Bahkan di dalam hadis disebutkan, minna ya Rasulullah, na'am minkum. Apakah dari kami ya Rasulullah? Na'am, dari kalian. Satu orang melaksanakan sunnah yang termatikan, mendapatkan pahala seperti kalian 50 dari kalian melaksanakan. Maknanya 50 kali lipat.
Maka kita melihat dari sunnah-sunnah yang termatikan seperti sholat dengan sandal, sholat 2 rakaat sebelum maghrib, laksanakan. Juga seperti adzan awal, laksanakan. Itu semua sekarang wallahu alam seperti dibasmi. Masjid-masjid, Masya Allah, sebelum adzan yang kedua, reang bahasa Sundanya. Semuanya bunyi. Namun apa? Al-Quran. Mana yang adzan? Nggak ada. Itulah sunnah sudah termatikan. Kita adzan awal dan tidak menyetel dari Al-Quran misalnya. Maka hidupkan sunnah itu. Melaksanakan amalan bagaikan 50 orang muslim yang melaksanakannya. Alhasil, kembali kepada hadis, maka di dalam hadis ini Ibnu Umar dulu melaksanakan sunnah agar kamu menyembelih badanah itu yanharuha ib'athha qiyaman. Suruh sembelihan kamu itu berdiri, bukan dibaringkan, kata Ibnu Umar. Lalu apa? Sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sering seperti itu Ibnu Umar. Maka dilakobi oleh para ulama Ibnu Umar seperti penghidup sunnah di zaman para sahabat dulu waktu Nabi telah meninggal, karena banyak fatwa-fatwanya seperti di sini di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan kepada sahabat Ziyad ibnu Jubair, jangan kau sembelih dalam keadaan seperti itu. Tapi apa? Ib'athha qiyaman muqayyadatan. Maka bangunkan dia dalam keadaan terikat, dalam keadaan berdiri, sunnati Muhammadin. Dengan bangga dia mengatakan, sunnah Nabi Muhammad seperti itu. Maka itulah yang pantas bagi kita para penuntut ilmu. Bukannya kita mengetahui hadis, tidak mengamalkan. Kita di sini bukan belajar ilmu dunia. Yang kita pelajari mungkin menyelisihi dari apa yang diamalkan. Namun di sini kita harus menghafal hadis dan mengamalkan dan mendakwahkan. Itu kemuliaan bagi kita. Dan di lafaz Muslim dari Ziyad ibnu Jubair, an ibnu Umar ata ala rajulin wa huwa yanharu badanatahu barikatan. Ini dia syahidnya. Apa makna barikah? Barikah itu ibil yang duduk demprok bahasa Jawanya. Ini barikah. Maka dulu Ibnu Umar melewati kepada Ziyad ibnu Jubair dalam keadaan ingin menyembelih unta dalam keadaan barikah. Barikah adalah seperti ini. Maka dikatakan ib'athha qiyaman muqayyadatan. Bangunkan. Jangan duduk, tapi dibangunkan dalam keadaan terikat. Lalu dinahar. Dikatakan sunnatan nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Habis waktu. Sudah adzan, alhamdulillah. Maka kita simpulkan pelajaran yang bisa kita berikan bahwa dari adab kita menyembelih sembelihan, jika yang disembelih itu sapi ataupun jika yang disembelih itu gonam, maka disunahkan agar ditidurkan di sebelah bagian kirinya. Dan yang menyembelih dan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Dan tadi telah kita sebutkan pendalilannya dari hadis yang marfu, ucapan Nabi, perbuatan Nabi tidak sahih. Lalu yang sahih dari perbuatan Ibnu Umar dan ucapan Ibnu Umar. Adapun perbuatan Ibnu Umar seperti dikeluarkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya bahwa dia dulu menyembelih menghadap kepada kiblat. Dan juga dari perbuatan beliau, dulu beliau jika diberikan kambing yang disembelih ataupun sembelihan yang disembelih bukan menghadap kepada kiblat, dia membencinya, tidak mau makan. Maka ini asar dari Ibnu Umar tentang permasalahan menghadap kiblat. Dan juga dari sunnah di saat menghadap kiblat dalam keadaan posisi sembelihannya itu dibaringkan kalau bukan dari ibil, dan menghadap dan pembaringannya di sebelah badan kiri, semuanya menghadap kepada kiblat. Kemudian faedah dari pembahasan kita, adapun sunnah jika menyembelih dari unta dinamakan nahar, maka kebalikannya, sunnahnya disuluh berdiri dan diikat sehingga tidak bisa lari, maka hanya berdiri kemudian ditusuk di nahar. Maka ini jadi sunnah. Pendalilannya Ibnu Umar mengatakan
Dirikanlah, ib'atsha qiyaman, bangunkan dia dan berdirikan dia, muqayyadatan, dalam keadaan terikat, min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini selesailah pembahasan kita di dalam permasalahan sembelihan, dan perlu ditekankan permasalahan sunnah-sunnah. Maka please hidupkan sunnah, dan kita tidak menjadi seorang ahli sunnah salafiyah kecuali karena kita menghidupkan sunnah. Dan itu bedanya kita dengan kelompok awam ataupun kelompok ahlul bid'ah yang mencintai bid'ah dan membenci sunnah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.